Tu San Lem membalas dengan marah, tak ada dewa di dunia ini. Ia berpikir, awalnya, aku tak terlalu memperhatikan peramal manusia ini. Aku tak menyangka Ao Xuan begitu menghormatinya. Adegan beralih ke kereta kuda yang disiapkan di luar kota. Jiang Jue sedang duduk di dalam kereta kuda, membaca buku. Ia bersin dan berpikir, siapa yang mengumpatku di belakangku? Jiang Jue meregangkan badan, berbicara dengan acuh tak acuh, lupakan saja, dengan mulutku, sungguh mengherankan tidak banyak orang yang mengumpatku. Kereta kuda itu melaju di sepanjang jalan. Ketika roda depan tiba-tiba menabrak batu kecil, kereta tiba-tiba berhenti. Sebuah suara terdengar dari depan, Tuan Jiang, di depan ada kota Hanyang. Jiang Jue mengangkat tirai, terkekeh, akhirnya. 4 hari di kereta ini, aku hampir mati lemas. Petik 2. Sambil menatap langit, Jiang Jue tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia berkata, aneh. Siang bolong, jalan utama menuju ibu kota, tapi tak ada satupun pasukan atau kereta kuda. Di bawah kaki kaisar seharusnya tempat yang paling makmur, seharusnya tak ada kekurangan kereta kuda. Ini tidak normal. Jiang Jue membelalakkan matanya dan berteriak, mata surgawi, buka. Ia ingin mencoba melihat seperti apa peruntungan ibu kota Qin. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah ngeri. Dia tergagap, ini sungguh. Sebuah kota merah tua muncul di mata Jiang Jue. Itu adalah naga dewa, seluruh tubuhnya merah menyala seperti api, sisiknya memancarkan cahaya terang. Matanya memancarkan cahaya merah darah. Naga suci ini terbang tinggi di atas kota. Kekuatan yang terpancar darinya membuat Jiang Jue berkeringat dingin. Matanya menatap tajam ke satu arah. Menatapnya, Jiang Jue berpikir dengan cemas, apakah ia sedang menatapku? Tidak, meskipun kerajaan Qin melemah, masih banyak kultivator yang lebih kuat dariku di dalam wilayahnya. Jiang Jue memejamkan mata, tak berani menatap langsung. Ia mencoba menghibur diri, ini pasti ilusi. Aku bukan dari kerajaan Qin, jadi bagaimana mungkin aku menarik perhatian takdir suatu bangsa? Keluar dari kondisi mata langitnya, Jiang Jue terengah-engah, kelelahan. Menatap ibu kota di luar, ia merenung, haruskah aku memasuki kota Hanyang ini? Ia bergumam, kekayaan nasional kerajaan Qin telah melemah hingga ekstrim, aku khawatir akan segera musnah. Kudengar ada juga selir jahat di istana yang membawa kehancuran bagi negara dan rakyatnya. Jika aku memasuki kota Hanyang dan menjadi pengikut Tuan Muda Xiao, aku khawatir aku akan terperangkap dalam pusaran itu. Ia meletakkan tangan di kepalanya, berpikir, tapi kalau aku pergi diam-diam, bagaimana aku akan menghadapi kesengsaraan 3 bencana kecil? Dalam waktu sesingkat ini, aku tak bisa menemukan orang lain dengan takdir pelindung yang bersedia meminjamkan takdir mereka kepadaku. Setelah mempertimbangkan pilihannya, ia memutuskan, lupakan saja, lebih baik masuk ke kota. Kita tidak bisa terus-menerus sial, paling buruk, ketika Tuan Muda Xiao mengalami kemalangan, aku akan memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi lebih awal. Di bawah langit biru cerah, awan putih berarak perlahan. Tuan Muda Xiao memimpin jalan dengan menunggang kuda. Begitu tiba, seseorang berteriak, Tuan Muda telah kembali. Kau telah bekerja keras, Tuan Muda. Jiang Jue melirik orang-orang di sekitar Tuan Muda Xiao, berpikir dalam hati, sudah kuduga, kenapa Tuan Muda beralih menunggang kuda daripada naik kereta kuda di dekat kota. Dia memang suka pamer, mengingat kebaikan Tuan Muda Xiao. Jiang Jue berkata dengan puas, namun, Tuan Muda Xiao benar-benar orang yang langka dan rajin. Selama upaya bantuan ini, bangsawan ini telah terlibat langsung dalam pekerjaan ini. Dia memang orang baik, tetapi nasibnya malang. Dari mengambil air untuk para pelayan hingga mengarahkan pembangunan kota, semuanya diawasi oleh Tuan Muda Xiao. Saat melangkah ke rumah kerajaan, semuanya tampak sangat mewah, bersih, dan berkilau. Jiang Jue melihat sekeliling, berpikir dalam hati, selama bertahun-tahun, aku telah mengunjungi beberapa tempat yang jarang dikunjungi orang biasa. Tapi ini pertama kalinya aku berada di istana kerajaan manusia biasa. Tuan Muda Xiao berkata, jika Anda menyukai sesuatu, Tuan, silakan saja. Jiang Jue menjawab sambil tersenyum, bagaimana mungkin saya begitu berani mengambil barang-barang kesayangan Tuan Muda. Tuan Muda Xiao, yang mendengar Jiang Jue masih tampak agak pendiam, berkata, Tuan, tolong jangan terlalu formal kepada saya. Jika Anda menyukai sesuatu, ambil saja, tidak masalah. Besok saya harus masuk istana untuk menemui Yang Mulia. Keberhasilan dalam mengatasi banjir ini semua berkat Anda, Tuan. Tuan Muda Xiao melanjutkan dengan ekspresi serius, mengingat kontribusi Anda, Tuan, besok di istana saya pasti akan meminta posisi resmi atau gelar bangsawan untuk Anda. Jiang Jue melambaikan tangannya sebagai penolakan, tidak, sama sekali tidak perlu.
Saya terbiasa dengan kehidupan yang bebas dan tanpa belenggu, dan siapa tahu, suatu hari nanti saya mungkin ingin menjelajahi gunung dan sungai. Saya sama sekali tidak bisa menjadi pejabat di istana. Namun dalam hatinya, ia berpikir, jangan bercanda. Kerajaan Qin akan segera runtuh. Memasuki istana di saat kritis ini adalah tindakan bodoh. Lagi pula, istana adalah tempat yang berbahaya dan kompetitif. Saya tetap harus mencari cara untuk melindungi diri. Wajah Tuan Muda Xiao melunak dan tersenyum, karena Anda berkata begitu, Tuan, saya tidak akan memaksa Anda. Namun, kata Tuan Muda Xiao, mengemukakan kekhawatirannya sendiri, besok di pengadilan, aku ingin bertanya kepada para pejabat sipil dan militer, jika aku membedah dada mereka dan memeriksa jantung mereka, berapa banyak yang akan berwarna gelap dan berapa banyak yang akan berwarna terang. Jiang Jue menertawakannya, Tuan Muda, hati orang baik dan jahat berwarna merah. Tuan Muda Xiao membalas dengan kesal, kau masih tampak tidak puas dengan Jiang Jue, ia melanjutkan, lagi pula, jika bukan karena Anda, Tuan, saya khawatir kerajaan Qin akan membutuhkan waktu 5 tahun untuk pulih. Masalah ini juga telah menyadarkan saya akan kebenaran tentang korupsi. Ini harus diselidiki secara menyeluruh. Besok di pengadilan, saya akan membahas hal ini dengan guru besar. Tuan Muda Xiao berbicara panjang lebar, berulang kali memanggil Jiang Jue dengan sebutan Tuan. Namun saat itu, Jiang Jue hampir tak mendengar sepatah kata pun dari mulut Tuan Muda Xiao. Ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setelah aku melewati cobaan ini, aku harus segera. Saat itu, Tuan Muda Xiao bertanya pada Jiang Jue, bagaimana menurutmu, Tuan? Jiang Jue tersentak kembali ke dunia nyata dan buru-buru menjawab dengan acuh tak acuh, Anda benar, Tuan Muda. Tuan Muda Xiao tampaknya menyadari ketidakpedulian Jiang Jue dan mendesah tak berdaya, sepertinya Anda benar-benar tidak tertarik dengan urusan istana, Tuan. Saya lancang, Anda pasti lelah karena perjalanan. Silakan beristirahat. Saya telah menyiapkan jamuan makan malam untuk malam ini, dan saya harap Anda berkenan hadir. Jiang Jue menundukkan kepalanya dalam-dalam karena malu dan segera berkata, terima kasih atas pertimbangan Anda, Tuan Muda. Setelah berbicara dengan Tuan Muda Xiao, Jiang Jue keluar, tepat ketika Pendeta Tao masuk dari arah berlawanan. Saat masuk, Pendeta Tao itu membungkuk hormat, salam, Tuan Muda. Kalau boleh, apa yang Tuan Jiang bicarakan? Tuan Muda Xiao menyesap tehnya sambil menjawab, sepertinya bakat Tuan Jiang tidak cocok untuk istana. Pendeta Tao itu melanjutkan, Tuan Jiang memang individu yang luar biasa, namun ia tidak menunjukkan kemampuannya saat berada di samping Tuan Muda. Kami juga tidak yakin tentang asal-usul dan latar belakangnya. Saya mendesak Tuan Muda untuk tetap berhati-hati. Tuan Muda Xiao memandang keluar jendela, raut wajahnya melankolis, saya mengerti. Bulan menggantung tinggi, cahayanya yang tunggal menerangi langit malam yang gelap gulita. Di dalam sebuah ruangan, dahan-dahan pohon di luar menjulur melalui jendela. Tuan Muda Xiao sedang bertemu dengan para pejabatnya. Tuan Muda Xiao memulai, semuanya, harap tenang. Tidak perlu formalitas. Saya harap kalian semua bisa berbagi beban ini dengan saya. Jiang Jue duduk di samping, memperhatikan para pejabat mengobrol dan tertawa riang, lalu berpikir, mengapa ada begitu banyak orang di sini? Apakah 500 orang di aula ini semua adalah pengikut Tuan Muda Xiao? Jiang Jue mengelus dagunya sambil berpikir, memberi makan begitu banyak orang yang menganggur, bukankah itu sama saja memperlakukan uang seperti sampah? Seorang pria tua mendekat dan menawarkan Jiang Jue bersulang. Ia dengan antusias membalas roti panggang dan mengobrol, tidak banyak orang luar biasa di dunia ini. Orang yang lain tertawa dan menjawab, tentu saja tidak. Raja memiliki 3.000 pengikut, tetapi kebanyakan dari mereka berada di wilayah kekuasaannya. Tidak semua orang mengikuti Raja ke Hanyang. Mendengar ini, Jiang Jue hanya bisa berpikir, tapi bukankah aku juga menghabiskan waktuku di samping Tuan Muda Xiao? Dan aku bahkan makan dan minum gratis. Aku tidak berhak menghakimi orang lain. Jiang Jue mengangkat cangkirnya dan meneguk anggurnya, senyum mengembang di bibirnya. Ia berpikir, kerumunan besar itu bagus. Meskipun aku meminjam keberuntungan Tuan Muda Xiao untuk menyembunyikan rahasia surgawiku dan menghindari kesengsaraan surgawi, aku tetap harus memenuhi kuota harianku. Aku bisa menggunakannya. Malam tiba, dan Jiang Jue sudah tertidur lelap di tempat tidur. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah menyala menyinari tempat ia berbaring. Cahaya merah menyala menerpa dahinya. Sebuah suara terpancar dari dalam mimpinya, Tuan kecil, Tuan kecil. Jiang Jue membuka matanya dengan lesu, ingin memastikan siapa yang memanggilnya. Saat ia perlahan-lahan sadar kembali,
Jiang Jue memandang sekelilingnya dengan heran, dan bertanya dengan ragu, apakah aku sedang bermimpi atau aku sudah bangun? Tiba-tiba, naga merah menyala itu muncul kembali di hadapan Jiang Jue, membuatnya terkejut. Ia membuka mulutnya dan bertanya, siapa itu? Naga merah menyala itu melayang di kehampaan yang gelap. Mata emasnya sangat mencolok di balik tubuhnya yang merah dan hitam. Melihat naga ini, Jiang Jue berteriak, keberuntungan nasional Qin. Pikirnya kaget, jadi dia benar-benar menatapku saat itu bukan imajinasiku. Sekarang dia bahkan terbang ke dalam mimpiku untuk menemukanku. Tatapan naga itu perlahan melembut, dan ia membuka mulutnya untuk menjelaskan, Tuan, jangan khawatir. Aku terbentuk dari keberuntungan nasional Qin, bukan iblis atau monster. Jiang Jue berkeringat dingin, bertanya dengan cemas, naga merah, terbang ke dalam mimpiku, adakah yang ingin kau katakan? Naga itu menundukkan kepalanya dan memohon kepada Jiang Jue, saya mohon, Tuan, untuk membantu. Melihat naga itu memohon dengan hormat, Jiang Jue dengan riang membalasnya, saya hanyalah seorang kultivator sederhana dari pegunungan dan alam liar. Bagaimana mungkin saya bisa menyelamatkan kekayaan suatu bangsa? Namun, tampaknya naga ini tahu semua tentang apa yang telah ia lakukan terhadap Wu Beixiang. Mendengar kerendahan hati Jiang Jue, naga itu langsung berkata, Tuan terlalu rendah hati. Hari itu di Sungai Bunga Giok, Tuan bertindak atas nama surga untuk menghukum iblis kura-kura tua dari Sungai Bunga Giok. Saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak sengaja mengorek informasi, hanya saja saya tahu semua yang terjadi di kerajaan Qin. Jangan salahkan saya, Tuan. Peruntungan nasional Qin terus menundukkan kepalanya dan dengan hormat memohon, Tuan adalah orang yang berbudi luhur. Saya bisa melihat keistimewaan Anda. Saya datang ke sini dengan lancang, berharap menerima bantuan Anda. Jiang Jue buru-buru menjawab, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Melihat naga itu, ia berpikir dalam hati, keberuntungan nasional Qin ini sungguh menyanjung. Naga itu mengamati Jiang Jue dengan saksama. Ia bisa melihat aura yang terpancar darinya, serta dari orang-orang yang terhubung dengannya. Naga itu tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesima, Tuan Jiang ini memiliki ikatan karma yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka yang terhubung dengannya semuanya adalah orang-orang dengan keberuntungan luar biasa yang langka, namun ia sendiri tidak memiliki karma, tidak berada di dalam 3 alam, melampaui 5 elemen, dan memiliki penampilan abadi. Naga itu tahu ia tidak salah menilai, jadi ia terus memohon bantuan, jika Tuan tidak turun tangan, saya khawatir kerajaan Qin akan jatuh ke dalam bahaya, menghadapi kemungkinan kehancuran nasional. Saya harap Tuan dapat mempertimbangkan rakyat jelata Qin. Jiang Jue buru-buru menggelengkan kepalanya sebagai penolakan, Anda meminta saya untuk membantu, tetapi apa yang bisa saya lakukan? Menurut naga itu, muncullah sosok seorang wanita jahat. Kemunduran kerajaan Qin ke kondisi seperti ini disebabkan oleh selir itu yang memasuki istana dan menyihir pikiran raja. Jiang Jue bertanya dengan ragu, apa asal-usul selir ini, sehingga dia tega mengguncang fondasi sebuah kerajaan. Naga itu melanjutkan, selir itu berasal dari kerajaan 10.000 iblis. Dia adalah batu giok yang memperoleh kesadaran. Jiang Jue tersentak mendengar ini, kerajaan 10.000 iblis. Ia menggaruk wajahnya sambil berpikir, ibu dari anak-anakku di masa depan, Raja Iblis Surgawi, Sanlan, mungkin sedang mencariku kemana-mana sekarang. Baiklah, aku tidak akan memikirkan itu lagi. Kisah ini tampaknya menimbulkan banyak pertanyaan bagi Jiang Jue. Ia terus bertanya, apa tingkat kultivasi selir ini, sehingga ia tega membuat harta kekayaan suatu kerajaan tak berdaya melawannya. Naga itu menjawab, dia datang ke kerajaan Qin untuk mengatasi kesengsaraan surgawinya. Jiang Jue merenung dengan serius, kultivasi pada dasarnya bertentangan dengan kehendak surga, dan seseorang harus mengalami banyak sekali kesengsaraan. Bahkan lebih sulit bagi ras iblis untuk berkultivasi daripada manusia. Mereka harus mengatasi 2 kesengsaraan surgawi, pembantaian duniawi dan baja surgawi. Agar selir ini dapat berkultivasi hingga ke alam ini, kekuatannya sebanding dengan seorang ahli manusia, bukan seseorang yang dapat diprovokasi oleh seorang kultivator pendirian fondasi tingkat 8 seperti saya. Naga merah memahami pikiran Jiang Jue, tetapi masih mengharapkan bantuannya. Saya juga tahu bahwa ini menempatkan Tuan dalam posisi yang sulit. Saya tidak meminta Tuan untuk membunuh iblis itu, tetapi ada hal lain yang ingin saya minta bantuan Anda. Jiang Jue terkejut, berpikir dalam hati, sekarang naga merah ini telah memasuki mimpiku, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana cara meninggalkan dunia mimpi ini. Aku hanya bisa mendengarkan apa yang dikatakannya. Jiang Jue menyilangkan tangannya dan berkata dengan tegas kepada naga itu, ada apa sebenarnya?
Bicaralah terus terang. Namun, kekuatanku memang sangat lemah, dan aku khawatir aku tidak akan bisa membantumu. Naga itu masih sangat percaya pada Jiang Jue, masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan bantuan Tuan. Raja saat ini telah melakukan banyak kejahatan. Aku tahu Tuan sangat ahli dalam kitab perubahan dan 8 trigram. Kuharap Tuan dapat memilih penguasa berbudi luhur lainnya untuk kerajaan Qin. Naga itu tiba-tiba meraung, kedua benda ini kupercayakan pada Tuan. Setelah mengatakan itu, dua sinar cahaya melesat keluar dari mulutnya dan mendarat di tanah. Dua harta karun muncul dari sinar cahaya ini. Melihat kedua benda ini, Jiang Jue begitu tercengang hingga tak bisa menahan diri. Ini. Salah satu benda itu disebut oleh naga, segel giok, yang berisi urat nadi naga bangsa. Orang yang memegang segel ini akan menjadi penguasa masa depan kerajaan Qin. Tolong jagalah segel ini untukku, Tuan, dan berikan kepada penguasa yang sah saat kau bertemu mereka. Adapun benda kedua, itu adalah pedang pemutus dosa, yang khusus untuk memutus rintangan karma baik dari kehidupan masa lalu maupun masa kini. Di atas, ia bisa membunuh raja tiran, di bawah, ia bisa membunuh iblis jahat. Jika penguasa kerajaan Qin tidak layak menjadi raja, Tuan membunuhnya akan sesuai dengan kehendak langit. Sekarang penguasa kerajaan Qin tidak kompeten dan tidak bermoral, benda ini pasti akan membantu Tuan. Memegang kedua harta karun ini, Jiang Jue berpikir dengan cemas, apakah ini mempercayakan nasib kerajaan Qin kepadaku dengan melakukan ini? Memegang benda-benda ini terasa seperti membakar tanganku. Jiang Jue cemas dan tidak tahu harus menanggapi apa, hanya berhasil gagap, Naga merah itu melanjutkan, aku mempercayakan kedua benda ini kepada Tuan, bukan untuk memaksa Tuan setuju. Jika Tuan tidak mau membantu, maka anggaplah ini adalah nasib kerajaan Qin. Jika Tuan bersedia membantu, aku bersedia menawarkan setengah dari nasib nasional kerajaan Qin. Mulai sekarang, kerajaan Qin akan menjadi kerajaan Qin milik Tuan, dan Tuan akan menjadi pilar kerajaan Qin. Setelah mengatakan ini, naga itu mengeluarkan raungan keras dan perlahan menghilang, meninggalkan Jiang Jue dalam keheranan. Saat terbangun dari mimpi, Jiang Jue masih ketakutan, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Mimpi itu terasa begitu nyata sehingga ia memegangi kepalanya, terengah-engah. Ia begitu kelelahan hingga tidak bisa berbicara. Tiba-tiba, ia melihat di sampingnya dua harta karun yang telah diberikan naga itu kepadanya dalam mimpinya. Ia meletakkannya di atas meja, menatapnya dengan serius, berpikir dalam hati, aku hanyalah seorang kultivator tingkat 8, bahkan bukan warga Qin. Mengapa nasib kerajaan Qin mempercayakan dua benda ini kepadaku? Apa alasannya? Apakah hanya karena aku menghukum kura-kura tua di Sungai Bunga Giok? Atau karena aku pandai ramalan? Semakin ia memikirkannya, semakin ia bingung. Apa yang dilihat naga merah itu dalam diriku sehingga membuat keputusan sembrono seperti itu, untuk berjuang sampai akhir seperti itu? Kepala Jiang Jue berdenyut. Menggosok pelipisnya, ia terus merenung. Memberikan setengah dari nasib nasional kepada Tuan, mulai sekarang, kerajaan Qin adalah kerajaan Qin milik Tuan, dan Tuan adalah pilar kerajaan Qin. Ia menghela napas, aku hanya ingin meminjam keberuntungan Tuan Muda Xiao untuk menghindari kesengsaraan 3 bencana kecil. Mengapa aku malah terjerat dalam hal ini? Ia membanting tinjunya ke meja dengan frustrasi, berteriak, ini gila. Jika Raja Qin tahu dua benda ini ada di tanganku, ia akan memenggal kepalaku atau mengulitiku hidup-hidup. Dan ada selir itu, yang kultivasinya setidaknya di alam iblis bumi. Jiang Jue merasa sangat gelisah, memegangi kepalanya, ia mengerang, oh, ini benar-benar menyusahkan. Kemudian Jiang Jue meregangkan tubuhnya, melonggarkan otot-ototnya, dan terus berpikir. Tapi naga merah itu mengatakan ia akan menanggung kesengsaraan untukku. Sekarang aku benar-benar tidak merasakan tekanan dari kesengsaraan langit lagi. Sepertinya ia tidak berbohong kepadaku. Suasana hatinya tiba-tiba berubah. Jiang Jue mengelus dagunya dengan ceria, pikirannya mencerah. Jika kesengsaraan 3 bencana kecil sudah teratasi, maka aku tidak perlu meminjam keberuntungan Tuan Muda Xiao lagi. Apakah itu berarti aku bisa kabur sekarang? Bagaimanapun aku memikirkannya, daripada mengambil risiko untuk tetap berada di Qin, kabur secepat mungkin adalah pilihan terbaik. Petik 2. Senyum licik tersungging di wajah Jiang Jue saat ia terus berpikir dengan gembira, cari tempat yang tenang dan terpencil di mana tidak ada yang bisa menemukanku, dan bersembunyi selama 180 tahun. Tunggu sampai aku cukup kuat untuk menjatuhkan Tu Sanlan di tempat tidur dan memukul pantatnya, barulah aku akan keluar dari persembunyian. Bukankah itu sempurna? Jiang Jue tanpa sadar berbalik untuk melihat kedua harta karun di belakangnya.
Ia berkata dengan sedih, Sai, tapi menikmati keuntungan orang lain tanpa membantu mereka terasa buruk. Ah, sudahlah, aku akan melakukan yang terbaik. Jiang Jue mendekati kedua harta karun itu, dan setelah merapal mantra pada mereka, ia berpikir dalam hati, tapi jika aku merasakan bahaya, jangan salahkan aku. Aku akan segera kabur, seharusnya bukan masalah besar. Bagaimanapun, aku punya pengalaman melarikan diri dari Raja Iblis Agung dari kerajaan 10.000 iblis. Ia mengecilkan kedua harta karun itu dan memegangnya di tangannya. Melihat benda-benda kecil ini, ia berpikir, ini tidak boleh dilihat orang lain, aku harus menyembunyikannya.